Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Isak tangis keluarga pecah saat salah seorang anggotanya dibawa ke kantor polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Pengelola klinik kecantikan yang merekayasa pencurian mangkir panggilan polisi. KPUD Payakumbuh kekurangan tenaga panitia pemungutan suara. Keluarga ini tak menyangka jika Raffi adalah pengedar sabu-sabu. Mereka kaget ketika serombongan orang berbadan tegap masuk ke rumah mereka di Nagari Tai Baruah, 50 kota. Namun mereka tak bisa berbuat banyak karena yang datang itu adalah polisi dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Saat ditangkap, Raffi mengakui jika dirinya adalah pengguna sabu-sabu dan mengelak dituduh sebagai pengedar. Namun polisi tak percaya begitu saja dan menggeledah setiap sudut di kamar itu. Di sela-sela tumpukan baju di lemari, polisi menemukan beberapa kantong plastik yang masih berisi butiran sabu-sabu. Tak hanya itu, polisi juga menemukan puluhan kantong plastik kecil dan timbangan digital. Keberadaan timbangan digital ini menambah keyakinan polisi jika Raffi adalah pengedar sabu-sabu. Namun sayang, polisi tak menemukan barang bukti sabu-sabu siap edar. Diduga, barang haram itu telah dijual Raffi sebelumnya. Meski tak menemukan sabu-sabu dalam jumlah besar, Raffi tetap dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Bagi polisi, barang bukti yang ditemukan di kamar Raffi telah cukup untuk mengantarkan Raffi ditahan di penjara dalam kurun waktu yang lama. Malam ini kami dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh berhasil mengamankan satu orang pelaku, seorang laki-laki yang kita duga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Yang mana ini berawal dari informasi yang kita dapat dari masyarakat, kemudian tim Pantong Polres Payakumbuh melakukan penyelidikan dan berhasil kita lakukan penangkapan di rumah pelaku tersebut. Raffi dijerat polisi dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Kota Payakumbuh. Pengelola klinik kecantikan yang merekayasa pencurian di klinik itu mangkir dari panggilan penyidik Polresta Padang. Rencananya polisi akan memintai keterangan pada pengelola klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee itu terkait penyebaran berita bohong pada hari Selasa pekan lalu. Polresta Padang akan melakukan pemanggilan kedua terhadap pihak klinik kecantikan di Padang pada Jumat pekan lalu. 3 orang pengelola klinik yang dipanggil polisi adalah General Manager, Koordinator Klinik, dan pemeran konten rekayasa. Benar, kami sudah melakukan pemanggilan dengan resmi kemarin dan dijadwalkan kemarin ya jam 10, tetapi dari pihak Athena belum menghadiri. Jadi kami akan melakukan pemanggilan ulang. Kita belum dapat informasi apa alasan tidak hadir. Kami sudah menunggu, tetapi pihak Athena tidak datang. Selain adanya laporan masyarakat kepada Polresta Padang, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Cabang Padang juga melaporkan kejadian itu ke Polda Sumatera Barat. Ya, tujuan datang sini. Tujuan ke Polda kita pada hari ini ialah ingin melaporkan terkait kasus penyebaran berita hoaks atau penyebaran berita bohong oleh akun Instagram Dr. Richard Lee tentang kemalingan di klinik Athena Padang. Kita sampaikan pada hari ini, yang pertama kita ingin pihak penegak hukum memproses yang bersangkutan ini sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada.
Yang pertama, kita ke depan tentu akan mengawal laporan yang sudah kita layangkan ini. Mereka menuntut agar polisi segera menuntaskan kasus klinik kecantikan itu yang dinilai telah merusak citra Kota Padang dengan membuat konten rekayasa pencurian beberapa waktu yang lalu. Alfi melaporkan dari Padang. Hingga hari terakhir dibukanya pendaftaran panitia pemungutan suara atau PPS untuk Pilkada Serentak Nasional tahun ini yang akan digelar tanggal 27 November mendatang. Antusias warga untuk menjadi panitia pemungutan suara di Payakumbuh terbilang rendah. Dari jumlah 2 kali kebutuhan yang mencapai 282 orang, pendaftarannya baru mencapai 251 pendaftar. Dari jumlah itu, mantan PPS dalam pemilihan legislatif lalu masih mendominasi. Berbeda dengan pemilu legislatif, antusias warga untuk mendaftar sebagai PPS saat ini terbilang rendah. Padahal KPUD Payakumbuh telah melakukan sosialisasi ke berbagai tempat dan lembaga, termasuk di media sosial, tentang penerimaan PPS yang akan bertugas di 47 kelurahan di Payakumbuh. KPUD Payakumbuh berharap mereka yang lolos berkas administrasi dan ujian, serta wawancara, adalah mereka yang dapat menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan dengan baik, serta tidak terlibat partai politik. Sampai hari ini, hari terakhir pendaftaran yang akan kita tutup jam 23.59 nanti, terlihat antusiasme masyarakat itu masih sedikit berkurang. Karena dari 282 atau 2 kali kebutuhan yang kita butuhkan hari ini, baru sampai jam ini baru sekitar 251 orang. Dara Yulia, seorang pendaftar PPS untuk Pilkada Payakumbuh, mengaku tertarik menjadi penyelenggara pemilu sebagai calon anggota PPS karena banyak generasi muda saat ini yang ikut menjadi penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Ia juga menyebut untuk mendaftar sebagai calon anggota PPS, persyaratan dan tata caranya juga tidak sulit. Dara yang baru pertama kali mendaftar ini berharap bisa lolos di seluruh tahapan. Iya, ini pengalaman pertama kali untuk jadi PPS setelah tamat kuliah. Karena sekarang lagi musim ya, anak muda yang ikut-ikut jadi penyelenggara pemilu. Dan ini kan pas buat pilkada. Saat ini, KPU dan Bawaslu terus melakukan proses rekrutmen terhadap calon-calon penyelenggara pemilu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Kota Payakumbuh. Kapan BPBD udah undi? Tolong kami sedang sikoah. Hingga Minggu sore, relawan di Nagari Sungai Pua, Agam, mencari 3 warganya yang hilang akibat banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam pekan lalu. 5 warga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banjir bandang yang terjadi di kaki Gunung Merapi disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Merapi sejak Sabtu siang. Banjir bandang tak hanya terjadi di daerah Agam, tapi juga terjadi di Tanah Datar dan Padang Panjang, yang menyebabkan puluhan orang tewas. Banjir bandang juga merusak rumah, sekolah, rumah ibadah, dan sawah ladang. Ini bencana luar biasa yang tidak pernah terjadi di kampung kami, Jorong Galuhan Negeri Sungai Pua. Kejadian semalam jam 10-an, air banjir bandang sangat luar biasa besarnya, menghanyutkan beberapa 8 rumah, dan sampai sekarang 3 warga kami yang tidak diketemukan. Dari 8, 5 sudah diketemukan, 3 belum diketemukan. Ini hari ini masyarakat masih kita berkumpul bersama, membagi tim akan melakukan penyisiran untuk melakukan pencarian yang 3 orang lagi. Jumlah korban masih simpang siur. Selain 5 tewas dan 3 warga hilang di Nagari Sungai Pua, 13 warga di Tanah Datar juga dilaporkan tewas. Sedangkan Rumah Sakit Ahmad Mokhtar di Bukit Tinggi telah menerima 18 jenazah korban banjir bandang. Saat ini sedang diidentifikasi oleh tim Inafis Polda Sumbar. Tak hanya itu, Puskesmas Kayu Tanam yang tak terdampak banjir bandang juga menerima 7 jenazah yang hanyut di Sungai Batang Anai. 5 diantaranya belum teridentifikasi.
Di sini kami laporkan bahwasannya sudah kami temukan 7 korban. Kami duga ini bencana alam yang kiriman dari Padang Panjang atau Lembahanai. Berjumlah 7 orang, 4 perempuan, 3 laki-laki. 4 yang perempuan, 1 orangnya adalah anak-anak yang diperkirakan berumur 8 tahun. Selain memporak-porandakan daerah di kaki Gunung Merapi, Lembahanai yang dialiri Sungai Batang Lurah yang berhulu di Gunung Merapi dan Singgalang juga terkena dampaknya. Jalan nasional Padang Bukit Tinggi putus total karena badan jalan sepanjang hampir 50 meter ambles akibat tergerus air sungai. Banjir bandang juga menghancurkan 7 objek wisata pemandian, puluhan tempat makan, dan sebuah kafe yang terletak di sepanjang aliran Sungai Batang Lurah. Ada rumah hanyut, jembatan yang putus, warga terseret air, ada juga lahan pertanian yang terdampak, bahkan ada yang meninggal dunia. Ini terjadi di Kecamatan 10 Koto, di Kecamatan Batipu, di Kecamatan Sungai Tara, di Kecamatan Lunakaung, di Kecamatan Rambatan, dan Kecamatan Pariangan. Hingga Minggu sore, tak satupun pejabat pemerintah di Sumatera Barat yang bisa dikonfirmasi tentang jumlah korban akibat bencana banjir bandang ini. Tim Liputan Berita Padang melaporkan.